Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Sebelum abad yang ke-7, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Brunei Darussalam mungkin tidak memiliki entitas politik tunggal yang disebut Brunei. Namun wilayah tersebut diperkirakan menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan yang lebih besar di kawasan tersebut, seperti kerajaan-kerajaan di Pulau Borneo dan sekitarnya. Wilayah ini mungkin memiliki pengaruh dari kerajaan-kerajaan tetangga dan perdagangan maritim yang aktif di kawasan tersebut. Namun berdasarkan catatan sejarah, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh di wilayah Nusantara pada abad ke-7 hingga abad 13. Lalu kapan kerajaan Sriwijaya mengangkat diri sebagai raja? Berikut kami ulas seputar awal kekuasaan Brunei Darussalam versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Informasi terkait kapan kerajaan Sriwijaya mengangkat raja di Brunei Darussalam tidak terdokumentasikan dengan jelas dalam sumber-sumber yang tersedia saat ini. Tidak ada informasi yang secara khusus menyebutkan kapan kerajaan Sriwijaya mengangkat raja di Brunei. Namun berdasarkan hasil penelitian sejarah, Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang berpengaruh di wilayah Nusantara pada abad ke-7 hingga abad 13. Sriwijaya berpusat di daerah Palembang, Sumatera Selatan, dan memiliki dominasi perdagangan maritim di Selat Malaka. Pada masa kejayaan kekuasaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-8 hingga 9, pengaruh Sriwijaya melintasi wilayah Nusantara dan memiliki kontrol atas perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Pada periode tersebut, Sriwijaya menguasai wilayah yang meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Terdapat hubungan perdagangan dengan negara-negara asing seperti India, Tiongkok, dan Arab. Selama masa kekuasaan Sriwijaya, keberlangsungan hidup di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Brunei masih menjadi subjek penelitian dan penafsiran sejarah yang lebih lanjut. Namun, berdasarkan beberapa sumber yang dapat diakses, ada beberapa informasi yang dapat ditemukan, seperti perkembangan kehidupan ekonomi. Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh, memiliki kegiatan ekonomi yang kuat. Perdagangan maritim menjadi salah satu aspek penting kehidupan ekonomi di wilayah tersebut. Brunei sebagai bagian dari wilayah Nusantara yang terlibat dalam perdagangan maritim, kemungkinan juga memiliki kegiatan ekonomi yang serupa. Pertanian juga merupakan sektor penting dalam kehidupan ekonomi di wilayah tersebut. Sedangkan kehidupan sosial di wilayah Sriwijaya dipengaruhi oleh budaya dan agama yang berkembang pada masa itu. Budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, seperti dalam hal seni dan arsitektur, mungkin juga mempengaruhi kehidupan sosial di Brunei. Begitupun dalam hal kehidupan politik. Sriwijaya merupakan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik yang signifikan di wilayah Nusantara. Namun informasi tentang kehidupan politik di Brunei saat masa kekuasaan Sriwijaya masih terbatas dan menjadi subjek penelitian lebih lanjut. Namun pada abad ke-12, kerajaan Sriwijaya mengalami kehancuran dan mengakhiri masa kejayaannya. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, salah satu penyebab utama runtuhnya Sriwijaya adalah serangan dari dinasti Chola dari India Selatan. Serangan ini dipimpin oleh Rajendra Chola I. Penyebab serangan ini dikaitkan dengan pajak tinggi yang dikenakan oleh Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka. Yang kedua, perang dengan kerajaan-kerajaan lain.
Sriwijaya terlibat dalam berbagai konflik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, termasuk kerajaan-kerajaan di Jawa. Perang-perang ini melemahkan kekuatan dan stabilitas Sriwijaya. Yang ketiga, kemunduran dan perpecahan wilayah kekuasaan. Pada abad ke-11, Sriwijaya mulai mengalami kemunduran dan wilayah kekuasaannya mulai melepaskan diri. Hal ini mengakibatkan fragmentasi dan kehilangan kontrol atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasainya. Yang keempat, masuknya ajaran Islam. Masuknya ajaran Islam ke wilayah Nusantara juga berpengaruh terhadap keruntuhan Sriwijaya. Ajaran Islam menarik banyak pengikut dan mengubah tatanan sosial dan politik di wilayah tersebut. Namun perlu dicatat bahwa faktor-faktor ini dapat saling berhubungan dan berkontribusi terhadap keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya Sriwijaya membuka jalan bagi perkembangan kerajaan-kerajaan baru di wilayah Nusantara. Demikian seputar awal kekuasaan Brunei Darussalam versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar awal kekuasaan Brunei Darussalam, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.